Ibu-ibu dan bapak-bapak, cik-cik, beko kita bawon juga, ya kan? Ciri-ciri Minangnya tu, ada pantun, pepatah, ada gurindam. Nini kita katumangguangan dua perpatih nan sabatang de alui kileknya tibo de linci cayo mendatang. Budi tajambu kena nelok. Ada tamu di bawah naik, ada alek di bawah duduk, dia agih nasi dan sepiriang sarato air dan sagale. Asiko ndak sagale nyogiro, saboto. Kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Kaum muslimin yang terhormat, apa-apa ibu-ibu pernah ndak mendengar ayam batalu? Baik. Siapa nyimbau sudah batalu? Ustaz, Pak. Dengarlah dia Pak tapik-tapik. Lah keluar taluannya tu, Ustaz, Ustaz, Ustaz. Esok taluannya jelek. Ustaz, Ustaz, Ustaz. Lah itu ibu artinya tu. Buean Ustaz tu talu aja na putih kaya. Itu kecil ayam tu. Apa-apa ibu. Itu katanya. Nah, ini. Kaum muslimin bapak ibu tu garah bos itu. Jangan dibawa masuk hati. Bapak ibu yang terhormat, kaum muslimin yang saya muliakan. Doa Nabi Musa tadi banyak orang yang hafal. Ya kan? Tapi apa sebenarnya tujuan doa tadi? Kaum muslimin yang terhormat, Nabi Musa itu bapak-bapak adalah anak yang mengalahkan Fir'aun dengan izin Allah sampai Fir'aun itu karam di laut. Tapi yang mengalahkan sebenarnya Allah, tidak Nabi Musa. Namun beliau itu masa kecilnya dipelihara oleh Fir'aun sampai beliau menjadi remaja. Jadi Fir'aun itu ayah angkatnya, ayah angkat oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ini ketika beliau akan lahir, sudah bertahun-tahun sebelum itu, seluruh anak laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Itu disebabkan mimpi. Jadi kita kalau terlalu percaya kepada mimpi, ya kan, kita tidak Nabi. Itu akan kacau, Pak. Tapi kalau mimpi Nabi, itu ada benarnya. Ya kan? Kalau mimpi awak kadang-kadang raya-rayan. Orang pembeli buntui Pak, itu saya mimpi tiap malam. Jatuh Hondanya, celik aja BA-nya. Itu Pak. Ya, ya kan? Itu raya-rayan namanya, bukan mimpi. Jadi karena itu mimpinya ditakwilkan oleh tukang sihir, akan lahir seorang anak nanti setelah dewasa dia akan mengalahkan Fir'aun. Jadi antisipasinya Pak, nang kecek Fir'aun kau orang tukang sihir kau. Satu anak laki-laki nan lain bunuh saja. Engkau itu kan raja. Raja itu gadang melendo tajam memutih. Ya kan? Ini berbeda ini dengan ajaran Islam. Raja itu harus bijaksana, penyayang kepada rakyatnya. Maka dibunuhnya lah anak laki-laki yang lahir. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, ibu Nabi Musa sudah punya anak perempuan. Anak perempuannya sudah remaja. Dia ingin pula dapat anak laki-laki. Tapi di sudut lain dia sedih. Kalau anaknya lahir laki-laki pasti dibunuh oleh Fir'aun. Pasti itu. Tidak ada yang dibiarkan hidup anak laki-laki ketika itu. Tidak ada orang yang bisa menyanggah Pak. Begitu hebatnya kekuasaan Fir'aun. Kini lihat. Ini pindah-pindah Pak. Nah asli itulah mati. Tapi perangai Fir'aun itu ada raja kini meniru. Di belahan dunia ini. Mudah-mudahan di negara awak tidak. Kita doakan semoga negeri kita ini aman. Agama Islam tetap berjaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jemaah, lalai anak kok.
Dan ibu Fir'aun itu, ibu Musa itu, akhirnya masuk dalam catatan. Dimasukkan ke dalam buku agendanya, de pesuruh Fir'aun, baso di rumah iko, RT itu, RW itu, nomor rumah segitu, ada ibu hamil. Nah, nanti dicek, kalau anaknya laki-laki, bunuh. Tapi Allah sudah merancang Nabi Musa itu akan jadi rasul, Pak. Maka Allah memeliharanya. Sebab dalam sejarah tidak ada rasul orang padusi. Sebab itu, orang padusi itu di madudua amota senan, ngerumpinan. Ikan, abi hari. Sama kalau disuruh manga-manganya, sama aja kucing minta api. Kucing kalau disuruh minta api, Pak. Dia butuh kan nyange. Alalo senan. Atu. Jadi tidak percaya Allah orang perusi jadi nabi. Kalau jadi lurah, jadi presiden, jadi anggota DPR-nya dia ada Allah. Tapi jadi nabi tidak. Maka yang akan jadi nabi itu laki-laki. Allah merencanakan Nabi Musa. Maka dengan kuasa Allah, bagaimanapun telitinya Fir'aun, Nabi Musa ini tidak akan terbunuh. Katanya tu bapak-bapak, sampai Nabi Musa kolai, lah bau umur 9 bulan, lupa sepetugas tu Pak, mencek ke rumah tu. Dilupon dia Allah, sadonya lupa tu. Tapi ibu Nabi Musa tetap khawatir. Apa kata Allah mengilhamkan kepada ibunya? Kalau engkau tetap khawatir, masukkan ke dalam bat peti ko ha, anyuan ke sungai Nil. Tadi azalalaj. Apa-apa kalau ada bayi kete, amu hendak manyuan ke sungai Siak. Itu bahari cobaan Pak. Tapi ada orang Pak, tidak disuruh gitu. Yang masuk kalau plastik hitam mana jalan lain itu atau nyuan-nyuan. Ada orang seperti itu. Tak ada orang nyuruh. Hendak ke tong sampah. Tapi ada nanelok nasibnya dulu di Padang. Iya kan? Dimasukkan orang ke karton. Lah hujan kan tak matinya. Adi patamukan di Allah. Jo pasangan suami istri lah 6 tahun tak beranak. Hanya pertemuan bayi itu di Allah itu. Hanya pungut. Iya kan? Nyuagia nama mirip-mirip nama Jepang. Punya bahasa Minang. Nyuagia nama anak tu. Siapa namanya? Ikoyo Rasaki. Akan mirip je bahasa Minang tu. Kan? Kalau di Parangkian cepek-cepek Koyo Rasaki. Iya kan? Tidak jadi anak itu meninggal. Dapat dia ibu angkat. Begitu Allah memelihara seseorang itu kalau ajalnya belum sampai. Jadi Nabi Musa dihanyutkan kalau menurut ukuran hukum alam, ya kan? Pasti tiba di Muaro Pak. Sekarang tu sungai Nil. Kau tidak masuk air ke dalam tabanamnya mati. Tapi tidak, kama peti itu mengelok ke istana Fir'aun tuana. Istananya di tepi sungai Nil. Ditakdirkan pula bininya sedang di tepian. Nampak dia peti, nyelo tak. Nyo singkoan tutuiknya, kira anak di dalam. Saking gembiranya istri Fir'aun ini, naiknya ke rumah, Dafir. Memang kau galak. Ya. Tidak Firdaus, sudah Firaun. Awak dapat bayi di batang air Firaun. Anak kor sehat badannya. Mungil. Nampaknya ganteng. Tak kajui Firaun menangah ganteng tu. Ganteng kau namanya so. Laki-laki. Calik buka Sarawak di Firaun. Kira iyo laki-laki. Kau harus dibunuh. Firaun. Dafir. Lah selama tu awak nikah. Tak dapat anak lah. Kini batang tasanda teh gunung urek tahun jam kepitalo raso tak rareh ke dijuluk. Lah jatuh seorang di tampuknya. Pandai lo bini Fir'aun ko Pertamina. Ya kan? Bersyukur awak alhamdulillah kita baca. Ya kan?
Harus tu peraturan malu ambojo orang banyak, anak orang banyak lah banyak nanti bunuh ikut ke dipelihara. Bunuhlah. Bunuhlah. Udah rajo, tak bisa melawan nambo. Tapi kalau udah bunuh, saja hari kini cara nambo. Kok dapat cara tiga je. Mandanga ka cara itu Pak luluh Fir'aun. Indak lututnya sena merete do. Jo jangguitnya kok. Iya kan? Mengacara na diminta dia. Tak sampai ke sini na dia udah ada. Tak jadi anak dibunuh do Pak. Ana nampak dapat dalam cerita tu. Rajo takui di bini. Jadi rajo kalau lah takui di bini itulah mak kasansaro Pak. Kok dapat nanyo berjaya sementara tu nyo. Nanti akan hancur. Iya kan? Anda jadi anak kau dibunuh dah. Jadi pihak istana itu yang memelihara. Ada lagi yang aneh lah ini. Satu lagi Pak. Begitulah Allah menunjukkan kekuasaan. Bahwa manusia ini sebetulnya tidak berkuasa. Yang berkuasa itu Allah. Anak kau menangis yang lepak. Anak ni tangih no Ustaz. Tuawi nak menyusu no. Sianang ka menyusuan susu istri Firaun kau tidak berai ya dong. Sebab no tidak beranak. Kan? Itu baso ke baso nama Pak. Ada ndak nan orang baso? Lai si pakih. Tu baso pakih ma miang tu. Biar miang lah aja. Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin, siapa yang kemensuan? Atu batanyo du balang ke Fir'aun, baca rohnya menyusuan. Ketika itu alun ada orang jual susu tapuang bayi ke dah Pak. Buat pengumuman di jalan kecil Fir'aun. Isinya, siapa yang mau menyusukan anak Nabi, 3 fasilitas disediakan. Yang pertama, gaji diberi beberapa cukup. Baraka cukup gaji di orang tu. Ada lagi. Ada perusahaan gini dan serupa itu. Tak ada Pak. Malah manduanya motong gaji anak buah. Kan? Yang kedua, tinggal di istana. Yang ketiga, PBB tidak membayar. Rupalah doyo PBB maksud itu. Babondong-bondong lah ibu-ibu. Tentu nak meranak ketek. Nampunya bayi. Itunya, apanya, susunya nak meraih. Sebanyak tu ibu-ibu datang ingin menyusuan Nabi Musa. Kau tak mahu dapat. Tak mahu nyusunya manggileng. Nampak di kakaknya nang gadis tadi. Nyolari pulang. Ma. Adik awak di istana kira macam. Tak dibunuh adik Fir'aun saja. Malah Fir'aun tu kini mencari tukang susu. Jo orang lainnya ndak amuh menyusu dah ma. Pailah ma kasinan. Orang kan tak ketahu bahasa ma punya anak tu dah. Barangkek lamanya ke kasinan. Di pintu zamanya baru Nabi Musa tu lebih tu je. Hanya susu lah dia maknya Nabi Musa. Apa di sana jadi pelajaran bagi kita? Orang yang sabar. Bapak-bapak Allah besertanya. Orang yang sabar Allah memberi kabar gembira untuknya. Begitu berkuasanya Fir'aun Pak. Coba bayangkan. Inyona menyusuan anaknya sendiri. Digaji dek rajo. Tinggal di istana. Pajak nak membayar. Ini upah Allah bagi orang sabar. Baru di dunia. Di dunia. Jadi awak jangan khawatir Pak. Orang meniru-niru Fir'aun tu Pak. Biasalah mendoa saya awak ke Allah. Tiupkanlah angin lembut ke dalam hati rajo-rajo nan kejam ko ya Allah. Boleh dapat hidayahnya. Tapi kau tak tahu angin lembut datanglah angin puntiang beliung kenyanya. Ya kan? Itu urusan Allah lah. Awak hanya berdoa. Nabi Musa ko baraja tagak. Ya kan? Kalau kini anak-anak beraja tagak lah doa punya. Kurisi-kurisi waroda tak dimasukkan saya ke sinan. Iya kan? Anak maunya tu. Kalau di kampung dulu di rumah gadang bagonjong ranggai embo tu, diambil talang, diampalih rencak-rencak,
kemudian dipakuan di tonggak. Jadi kalau bayi beraja tagak, nyoba pacik ke galah tu. Galah namanya. Lah pandai mangana pi, lah pandai tagak di galah kat. Habis kalau pandai tagak di galah tu nyo lapen tangannya cicik le. Habisnya ndak pakai galah le, ndak pacik le. Sudah tu nyo berjalan selangkah-selangkah jatuh. Muda itu apa dulu mah. Kini apa ndak sembahyang. Kecing orang ndak sembahyang itu. Kan? Cuy itu dulu nyo gerakkan di Allah sejak ketik. Alah kadang awak melawan ke Allah. Kan? Lah pandai berjalan kuek, lah dapat jabatan, lah kayu, kan? Tapi melawan perintah Allah. Anak Nabi Musa, kau nyoba pacik jo janggui Fir'aun ko panjang. Tak cabui janggui itu berdarah tunggu aja. Ayo den dabi aja anak kau macam. Ya kan? Kecik bininya. Dah. Anak ketik tu tak berakal. Udah aja marabo jo cik. Capek gaya awak. Jadi Pak, ada nambi api, ada nambi kue. Calik dia udah be ko anak ketik ko pasti nan nyalo berwarna tu nyo cari. Iya kan? Ada ke tangan kue hitam pakai anu ko mungkin coklat. Iya kan? Anak napi kan merah itu nanyo kajar Nabi Musa nyoba kamu luinyo. Langsung nyo tapaki. Iya kan? Anak bodoh kema baru nanyo makan kecik Firaun ko. Bawa kelakang peja bodoh ko je. Saja tu Nabi Musa ko dikecik dek Firaun anak bodoh. Jadi lidahnya dek tabaka tu Pak ndak luruh meknya mengecek. Tu mangkonyo mandoa Rabbi syrahli sadri. Oh Allah, lapangkanlah dado ambo. Wa yassirli amri, permudahlah segala urusanku ya Allah. Wahlul uqdatan min lisani, jalehkanlah bahasa lidah hamba ya Allah, yafqahu qawli, supaya orang-orang mengerti apa yang aku katakan. Di doa Nabi Musa tu Pak, dituliskan di Allah dalam Quran surah Taha. Ya kan? Kaum muslimin para jamaah, jangan maduh-aduh kalau persoalan awak nan dia doi sulit. Minta ke Allah wa yassirli amri. Orang kadang-kadang membaca sepandainya Pak, artinya ndak tahu, ya kan? Ndaknya dalaman ke dalam hatinya. Muka suik doa kok. Asalnya baca saja burung beo. Burung beo bisa membaca itu Pak. Didalami kita dalam sesuatu cobaan yang berat, ya kan? Berbelit-belit persoalan itu. Maka kita baca wa yassirli amri. Supaya wak jan patuh yaso, Rabbi syrahli sadri, lapangkan dado ambo madoi masalah. Dalam hidup di dunia ko Pak, sampai awak mati nan masalah ndak hilang. Ambo namo ambo saya bermasalah Pak. Iya kan? Namo ambo. Iya kan? Sudah ambo membayar lampu di PLN. Terima kasih Nyonya Rista Wardija. Itu dalam surat ketik itu. 5 kali produksi beranak dan bonya kecil dan bonyonya. Jadi masalah kau akan tetap ada. Tinggal kita bagaimana menghadapinya. Kepada siapa kita mengadu? Kecik kita orang Minang, ulama-ulama orang Minang, sandaan kena gadang gantuan kena tinggi. Ya kan? Dalam Islam disebut tawakal setelah kita berusaha. Tidak ada istilah putus asa di dalam hidup ini. Kalau putus asa Nabi Musa tu Pak, laika salamek Bani Israel sebanyak 201 orang, jolongnya ditahan, diperbudak, kerja paksa, bisa beliau malapehan lapik inyol Bani Israel ko sampai ke Palestina. Selamat Pak. Kenapa? Tidak ada di dalam diri Nabi itu putus asa Pak. Aku awak ke pensiun saya Pak dona. Pak aku ada pensiun anak lu lelaki sadonya. Ya kan? Dahulu lahir saya ndak bawa baju. Tak ada baju cik. Mangecek ndak pandai. Nam pandai hanya menangis tu mengea-ngea lah tu. Ya. Tu nam pandai dulu.
Setelah itu kita diurus oleh Allah. Jadi setelah kita dewasa, ada usaha, ada pekerjaan, dapat cobaan. Jalan selangkah hendak sampai, pancuang sepancuang hendak putih, kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh, baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Dicuba na dia awak dia Allah lama-lama onda cik nak dah. Payah mau jek lah. Ya kan? Kaum muslimin para jemaah tak pandai awak bertukang jadi kulinya. Jangan lari dari poron. Patah tungkek, patah sayuk bertungkek paruan. Jangan lari di tengah galanggang. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Jadi itulah doa Nabi Musa. Itu sangat baik kita baca. Pertama, lidah kita yang kurang fasih. Yang kedua, kita kerap kali kalut sampai dadoko angek kapalo. Salat 2 rakaat baca ayatnya nan tadi. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya kan? Inok manuangan doa. Kaum muslimin, bapak-bapak, sampai Nabi Musa ku bujang. Ati gadang barabu kambang diambuh gambuang disok kampih tabi minyak kerana kampo. Tapi utaknya jadi Nabi tidak mungkin idiot, Pak. Tidak mungkin. Pasti cerdas, pintar. Jadi laman istana tu papaga sadonyo. Tapi tonggaknya dia patuang Fir'aun. Kepala patuang Fir'aun tak? Wajah Fir'aun. Nah. Iko orang membuat patuang. Nyok kabin tali sinan. Nyoelo yokudo. Patah-patah paga tu sadon. Nyo laporan dia nak buat Fir'aun. Musa nyoruntuhi paga pak. Biarlah. Pajak tu anak bodoh tu. Iko dibuat bilik sedang baru nyo makan di pajak tu. Anak bodoh sekecil Fir'aunnya taruh. Acu itu cara Allah memelihara. Ya kan? Apa tahun-tahun tu lah bujang. Betul sekecil Fir'aun. Anaknya kerajaan dek Nabi Musa. Ko mancuan-cuan anak dosinan tu. Anak bodoh sekecil Fir'aun. Tak bisa dilawan tu anak bodoh tu biasa lah. Sekali bacakak lah kemanakan Fir'aun. Nah, ini suku nomor 1 ko Pak. Kalau suku lain tu suku nomor 2. Payahlah suku Bani Israel ko. Israel ko suku Nabi Musa. Anyo ndak mapuan do menjadi nama ke malarai bahasa orang wak. Memisahkan supaya jangan bercakap yo. Deknya merasa dia teh angin, inyo kemenakan rajo, nyodongkak Nabi Musa ko Pak. Nabi Musa ko pandai langkah sampai Pak silik lintau. Dari mana berajanta. Baik itu katibo kaki dirusuknya manggele ke kita. Lape kaki ke kemari. Orang marabo mendongkak lejele. Orang nanti dongkak sadang lapang hatinya. Mailak lo Nabi Musa. Lape lo langkah jele. Nyoba bapantun dek Nabi Musa kau Pak. Pantun nyoba so Israel ndak dapat di den. Dipindahan se ke baso Minang. Lama lah rontong rampitalah dibuat orang malam mari lah panek ambo dek baralah kini membalik hanya lain. Nyodong kak di orang tu indaknya pukul ke dek Nabi Musa do nyo tagak selututnya. Tibo di antara dado jo parui wah. Ndak mangok orang tu. Pingsan mati. Langsung Nabi Musa berdoa. Rabbi inni zalamtu nafsi. Oh Tuhan, ambolah maniayo diri ambo. Engkau melihat sendiri ya Allah. Saya hanya membela diri. Saya tidak berkelahi. Tapi dia meninggal dengan takdir engkau. Ampunkan saya ya Allah. Faghfirli. Faghfaralahu. Maka Allah mengampunkannya. Innallaha ghafurur rahim. Diimbon orang ke Fir'aun. Pak, kecil apa anak bodoh jo si Musa ko. Ikolah nyawa nan hilang Pak.
kemanakan nan di bawah dagu apa mana nanya bunuh aja. Jalik de Fir'aun, ikan kemanakannya itulah tagang. Ya kemanakan orang kafir, nama mak kafir, kemanakan kafir itu tidak macam la ilaha illallah ke mati dah. Ya kan lah itu saja ya. Apa ini? Ya kan nyotena dari malaikat maut tu mah. Kaum muslimin, bapak-bapak, maka dikerahkanlah petugas-petugas istana dengan senjata lengkap untuk menangkap Nabi Musa. Ada orang nanibo ke Nabi Musa kau pak di lingkungan istana aja. Ini orang yang dalam hatinya ada kebenaran. Musa capeklah lari. Engkau akan ditangkap oleh Fir'aun. Akan dibunuh. Saya memberi nasihat kepada berangkatlah. Larilah Nabi Musa ke bapak-bapak. Madian. Jauh tu pak. Jauh. Bagaimana Allah di sana mengatur Nabi Musa itu? Dipatamukan jo Nabi Su'ib. Itu mangko urutan Nabi itu sudah Su'ib, Musa. Jadi beliau tidak langsung bertamu jo Nabi Su'ib dong. Bertamu jo orang sadang barabui-rabui mambi aye. Ada 2 orang anak gadis, nya ndak satu barabui dah pak. Jadi lamonya dapat aye. Adidake ilah dek Nabi Musa. Dia bah mengko ndak satu barabui harilah malam. Baik ko ndak dapat air adinda gadih-gadih keduanya. Pabilo ka pulang. Pindak biarlah udah tolong. Ya kan? Hanya tawarkan dek Nabi Musa pertolongan. Tapi sebelum dia tolong, nya minta izin ke orang-orang banyak tu. Pak, ko tutui semua ko ketek nagoma, kita elo sauknya ko keluar supaya bisa banyak bisa awak ambil. Kalau ikut pabilo ka sudah ko antri. Lah kami elo bersama-sama anak muda ndak talok dah. Ambo cuba ya pak. Cuba Nabi Musa. Nabi Musa ko badannya sama jo Sylvester Stallone tu. Basagi-sagi badannya. Bulunya panjang. Tapi nyoga gagah pak. Ya kan? Acehnya. Nyoelo tutui semua tu. Tak buka sadot. Hanya tolong nak gadis tadi ambil air. Nyo minuman ke kambiangnya. Tu nyo ambil celai. Ya kan? Sudah tu nyo lapahi sepulang. Lupa nyo ndak ada minta terima kasih ke Nabi Musa. Apakah Nabi Musa marah? Tidak pak. Ikut dan kita tiru pak. Walaupun ditolong orang ndak berterima kasihnya. Jangan berang awak kenyo. Ya kan? Orang nan ikhlas tu, ya kan? Tidak meminta jazaan wala syukura. Itu nanti terpek dalam surah Al-Insan. Al-Insan. Orang yang ikhlas itu menolong, jangankan minta balas, minta terima kasih seindah. Ya kan? Kalau Musa nang kini tu ada pek menolong anak gadis itu panjang tanyanya. Karena merape dia. WA-nya barak. Kolah WA sekali. Di mana dia tinggal. Beliau dah datang. Panjang tanyanya tu. Akan tak. Apa caranya dia Allah matur lah. Anak gadis itu capek tiba di rumah lah. Kerana ditolong. Agak tu ayahnya Nabi Su'ib. Rupa ayahnya Nabi Su'ib. Nak, bang kau capek pulang. Tak banyak orang ambil air. Banyak orang ambil air ya. Tapi tadi ada anak muda, nampaknya tidak orang awak, tidak orang sikut. Inyo nak menolong kami, ya maafkan kami, ya lupa kami Jupiter Ruhaya. Dah ada kami berterima kasih ke anak tu. Banyak nampaknya mendoa di balik batang kayu ya. Apa Nabi Musa ketika itu? Saya dari Mesir lari ke Madian ya Allah. Perut saya lapar, saya buron Raja Fir'aun. Perut saya lapar ya Allah. Saya hanya minta tolong kepada engkau. Ba'a caranya mendapatkan makanan.
Kata Nabi Suhaib, nak pasti anak tu anak baik tu macam. Elok anak tu, tak sembarang anak muda tu. Iya kan? Japuknya bila baru makan pulang. Iya kan? Datanglah anak gadis tadi. Fajaat ihdahuma. Datanglah salah satu anak gadis itu ke tempat Nabi Musa. Nabi Musa membelakang. Dia datang dari belakang. Kadihimbau malu. Awak gadis orang bujang. Nyoso-so seterompanya. Iya kan? Badasia-dasia di pasir. Mencaliak Nabi Musa ke belakang. Dia. Kalau mata udah tidak salah. Adinda akan ambil ayat tadi. Iyo manga kamari harilah malam. Adik-adik hamba bujang salah cando dipandang orang. Macam-macam kecil orang bekok. Kok Musa nang kini tu aku kijang tahui macam. Kan? Kau tinggal ada biasa kau nyalek. Kan? Kijang tahui namanya orang gaya pak. Ya kan? Kijang patah ya. Tinggal ada biasa. Kaum muslimin bapak-bapak, anak kecil anak gadis tadi, inna abi yad'uka liyajziyaka ma sakhaita lana. Ini ke sini saya ini sudah izin abi saya. Menjemput ke kanda datang ke rumah kami sekedar pembalih jasa ke kanda tadi. Ya Allah, diundang pulang. Kau dapat nasi lagi macam Nabi Musa. Tiba Nabi Musa sinan, kata Nabi Suhaib, la takhaf, jangan gentar. Ini bukan kekuasaan Fir'aun lagi. Ternyata sudah disampaikan oleh Allah peristiwa Nabi Musa dengan Fir'aun ini kepada Nabi Suhaib. Lah tahu Nabi Suhaib. Engkau jangan cameh si kau ndak daerah Fir'aun lagi kau daerah Amboj. Si kau lawak. Lah katangah makanan ada ikan bawang, ikan patin. Ya kan bapak-bapak randang sungai Tarap gulai tunjang orang kapau ya kan lalu itu sekecil Nabi Musa anjelik orang sedang lapar sejauh itu lari Nabi Suhaib kau arif ndak nyopa panjang na persambahan do singkik saja tali kaya panjang 9 orang memapih hati pelang kanelah anak lumbu-lumbu. Ambil air basuhlah tangan makanlah nasi nan taidang. Kita abian samba kasadono. Nabi Musa kodek talampau litak pak singkik lenyo jawab kecik Nabi Suhaib. Kok jawab bahasa Minang wah. Bahasanya ndak jaleh nama orang. Nah. Dari pitalah ke batipu hari gampo di padang panjang sedang ke sawah boleh namuh kono memakan nantai dang. Kan tak panjang na persambahan tu dah. Makan. Ya kan? Sudah makanlah sindao nyo kete ke bawah, ya kan? Kanyang. Kata Nabi Suhaib, lain namuh kerajo sikona. Ya kan? Awak jadi buron. Tak tentu si anang keriturui. Kini awak dijamu makan. Ditawari karajo sinan. Amu tak? Amu. Kamu ahli apa? Ambo ahli memelihara teranak pak. Baik. Teranak awak banyak sih kok. Kalau engkau ahli perkebunan, pergi ke kebun. Karajo lah Nabi Musa kau pak. Lah 10 tahun honor daerah saya. Honda namanya. Kan? Tak diangkit-angkit jadi karyawan tetap. Gaji tak lu ada, makan 3 kali sehari. Apa gaji pak? Anak gadis tadi mausul ke ayahnya. Ya, kriteria orang yang kadang-kadang jadi karyawan awak, ada nak si Musa kau ya. Ada. Kawiyul amin. Dia itu produktif, kuat, rajin, amin dan jujur bisa dipercaya. Angke lah nyolailah ibu awak. Galak Nabi Suhaib ko bang ko galak ya. Sedang inyo nampak nek kerajo ndak ada mausul. Ko kaulo na mausul kan hati ko kinyo ya. Lari nyo ka dapu anak Nabi Suhaib ko. Nyo pucut muncul. Nyo tutui munculnya yo tangan. Lari ka dapu. Nyo turui de Nabi Suhaib ke sana. Nak sabar ya nak. Ndak sekadar ka jadi pegawai yang bongkek si Musa ka. Kamu ambil nak kami nantu. Ternyata dia memang orang tabah. Dia calon rasul ini anakku.
10 tahun indak diangkat jadi karyawan, makan 3 kali pitih indak dapat, kok nak lain lah berhenti macam. Ya kan? Sabar saya nak. Gajinya tu kambo bayi, cuma ambo simpan saya baru. Langsungnya sampean, dek Nabi Suhaib ke Musa. Duduk Musa. Apa bapak? Inni uridu an unkihaka. Saya berniat menikahkan anakku dengan engkau. Tak kajui Nabi Musa kok patuh hari pak, ndak saya tak kajui itu nya. Dimakan nih. Dimakan ndak ada mie medeko dah pak. Di masa awak duduk di masjid Makkah dah, rasa dekat awak imam. Tak ada mendanguang-danguang dah. Ya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak kaum muslimin yang terhormat. Tak kajui Nabi Musa. Kok patuh hari ini tak sakajui itu nya. Pak, sungai Jani kumpulan ikan di bawah bukit nambah tanjur. Anak apa gani hamba mereka. Tak kemungkin campur bau apa. Ikon tak pakaro gani aja mereka Musa. Mau tak kamu? Habis itu sekecil Nabi Musa. Itu tanda amu hanya tu apa? Ya kan? Ada nikahlah. Ya kan? Kemudian sudah beberapa tahun nikah hamil. Takkan ada induknya. Lala mau tinggal. Pak, saya akan memperkenalkan istri saya dengan ibu saya. Mungkin Fir'aun sudah lupa kejadian ini. Tidak ada dia mencari saya. Boleh tidak istri yang bawa ke Mesir, Pak? Kecik Nabi Suhaib, engkau tu kalah pakai SIM. Sure izin meni. Bawalah istri engkau tu ke Makkah bawa. Dah ada hak ambo melarang. Adik Musa kini SIM lu nak dolar lah nyawa deh. Ini bapak-bapak. Kemudian bazina. Bazina mangan. Mangan doang. Kawin kecelakaan namanya. 3 bulan sudah kawin. Alai anak berusi. Nyogi nama Siska. Siap sebelum kawin. Itu banyak kini. Lah dapat izin pai ko pak. Lah dikumpuan pakaian nama nanado. Nabi Musa ke berputar-putar dari ruang tengah ke bilik. Dari ruang tengah ke bilik. Bagaimana? Pitih ndak ndak ada bah ke jalan. Ya kan? Ada Nabi Suhaib arifnya masuk ke dalam bilik. Nyo keluar pitih sekaruang bajai pak. Ndak bisa dikabek karuang tu do bajaiin dia tehnya. Panu ada pitih. Musa, ini gajimu selama 10 tahun. Saya mengujimu ternyata engkau tabah nak. Terimalah gaji engkau. Ikan sakaruang pitih. Tu masuklah Nabi Suhaib kau sekali lagi. Nyoba Allah setengah karuang lagi. Kau aku pak, ikut uang kerajinan. Terimalah. Dia ada mintu orang di jalan sahil kau ada itu. Nah, apa? Kalau lai kayo minantu sultan pelindi je. Kalau bansai minantu setan ni bilih je. Atu Nabi Suhaib baminantu. Tapi itu bukan suatu yang apa? Karena dia Nabi. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, bajalanlah Nabi Musa. Bininya kodek mengandung kampir beranak. Sambuk kakinya dari mata kaki ke bawah. Jauh kampung udah mada. Berbalik lawak pulang balik. Alah tu ni. Ya kan? Kita sambung nanti ya. Jadi taruhlah seketik ya. Taruhlah seketik. Ya kan? Sebab dia ada wirid sudah isya kah? Ambo jamak salat tadi. Para jemaah, kalau bini, kalau anak minta dukung tak ada pak. Aku bini mengandung beralah kabarnya. Hanya dukung tu. Tiba di bawah lembah Sinai, bukit Sinai, nampak api. Ya kan? Nyo bini kau minta api kerana hari dingin. Pailah Nabi Musa kata. Tiba sinan tadanga suara. Ya Musa, ana rabbuk. Saya ini Tuhan engkau. Fakhlak nak laika, buka sepatumu.
innaka bil wadil muqaddasi tua, engkau berada di lembah suci. Atau mengkau tak boleh dibawa terompa kate Musaji letak di bawah karena ikut tempat suci. Wa anakhtartuka, sebanyak kau orang Musa, engkau yang saya pilih jadi nabi. Fastami' lima yuha, dengarkanlah wahyu saya. Innani anallah, sesungguhnya saya ini Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni, sembahlah saya. Wa aqimis salah li zikri, dirikanlah salat untuk menyembah saya. Jadi tidak ada nabi nanti disuruh salat, Pak. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, jangan tinggalkan salat. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, para jemaah yang terhormat. Ya kan? Atau Pak, kemari saya menjelik. Ya kan? Ke sini saja melihat. Ya kan? Kalau ndak kambo menjelik konsentrasi ambo pecah lah dia. Kalau nanti jadi kan ndak kemalian kan. Ndak. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sudah tu tiba perintah Allah. Hal ataka hadithu Musa. Apakah engkau baca ya Muhammad cerita Musa? Iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tua. Ketika dia bermohon di lembah suci tua. Apa perintah Allah sesudah itu? Bini mengandung kabar anak. Cobaan je Pak. Iya kan? Lah sudah engkau lataan beko bini engkau di rumah orang gaek. Izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah ke istana Fir'aun, sampaikan sesuatu dari saya karena dia sudah melampaui batas. Coba bayangkan, bara beban mental dek Nabi Musa tu Pak. Orang nan memeliara saja ketek disuruh di Allah untuk tobat kepada Allah. Apa referensi yang bawa kasinan? Ya Allah. Ya kan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Katakan kayaknya engkau nang kemajari untuk dapat petunjuk dari ambo. Yo nan bisa dicaliaknya supaya nyo yakin fa'arahul ayatal kubra, perlihatkan tanda-tanda kebesaranku kepadanya. Apa kebesaran engkau nang kambo kecen kaya angke embonan ke jam tu ya Allah. Di tangan engkau tu tu. Di tangan ambo kau tungke untuk perambah rupui makanan kambing. Akhirnya coba pen tungke engkau tu Allah. Allah pendek Nabi Musa Pak jadi ulah kadang. Cameh Nabi Musa menjelik. Musa itu mukjizat untuk. Pacik balik jangan takut je. Nyo pacik Nabi Musa jadi tungke lah nyo balik. Iya kan? Apain Nabi Musa? Lainnya terima dek Fir'aun? Tidak Pak. Wa ana rabbukumul a'la. Ambo nan Tuhan tu. Bukan Tuhan engkau itu. Iya kan? Fa'arahul ayatal kubra tu tidak mampan. Wa ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan. Nyo kumpul tukang sihir nyo Pak. Tukang sihir itu tidak pernah kalah sudah berpuluh tahun. Hanya lapeh hula tali dek tukang sihir itu. Jadi hula sahaja. Nabi Musa cameh. Apa kata Allah? Jangan cemas. Tukang sihir tidak akan mempan asalkan engkau berserah diri kepada saya. Kicik Allah lapeh lo tungke engkau tu je. Nyola lapeh lo tungke Nabi Musa. Tu cerita Al-Quran apa? Tidak cerita anggun dan tongga ke? Apa lihat beko dalam Quran? Ya kan? Nyomakan ula-ula dari tali tadi sahaja. Habis. Langsung tukang sihir tu sujud. Lah salamu ko Fir'aun, kami tidak pernah kalah, kini kalah kami di Musa. Memang Musa ini yang betul, bukan kamu. Saya sudah bertuhan kepada Tuhan Musa. Kami sudah bertuhan kepada Tuhan Musa. Langsung nyo pancuang tangan orang tu di Fir'aun Pak, jo kaki-kakinya. Lawan tu ayam meras sudah berdabi orang tu sahaja. Lawan kaki nak tangan lah. Kalau kalian kemudian mengakui saya sebagai Tuhan, kalian tidak kami bunuh.
Keceknya, orang banyak tadi tukang sihir tadi. Mati sekarang, mati nanti sama saja. Kalau mati dahulu kami, mati kapi kami bertuhan ke manusia. Kok mati kami kini, kamilah bertuhan ke Allah. Nyopancuang di perun saudara. Mati saudara. Itulah orang belum pernah mendengar wirid, belum pernah mengaji, belum pernah salat, belum pernah berzakat, tapi masuk surga. Kenapa? Karena tidak gentar dengan ancaman raja. Orang gini tidak, Pak. Kalau nyo ancam dek raja tu, atau jo piti nyo ancam, ala itu saja orang. Apa tu saja raja tu? Bertukar akidah. Tidak itu banyak gini. Orang kini pantun datuk dalu nanya pakai. Tak licik kau lu, tak lompang kadodak, kok sompi pe itu oleh pe nya. Murah saja menukar akidah dek pangkai jo piti. Tukang sihir Fir'aun tidak, Pak. Ya kan? Nah, itu kaum muslimin ceritanya di dalam Al-Quran. Surat Al-Anbiya ada, ya kan? Di surat Al-Qasas ada, di dalam surat Taha ada. Cerita Nabi Musa ini di dalam surat Al-Baqarah pun ada. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu.